Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, tentu saja kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat kesempatan, nikmat kita mencapai bulan Ramadan. Semoga di Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Semoga kita nggak memasukinya kecuali kita ridho, dan juga kita nggak keluar darinya kecuali terampuninya semua dosa-dosa kita. Mungkin langsung saja sedikit Nadia melanjutkan pembahasan. Nadia yang membahas bab ke-6 dari buku Pengantar Studi Ilmu Al-Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Bab 6 tentang asbab an-nuzul. Nah, dia ada slide tapi untuk Nadia sendiri aja ya. Nah, oke. Ya. Tapi kamu pakai Zoom itu? Ya. Di share. Di share aja gitu. Ya, tapi WA Nadia nggak bisa. Oh ya udah. Nah, oke. Ya. Iya ya. Nah, untuk di buku ini kan dia diawalin dengan kayak ini apa subtemanya tentang perhatian ulama, pedoman mengetahui asbab an-nuzul. Habis itu baru definisi. Nah, untuk sekarang nah dia dari definisinya dulu. Jadi tentang definisi apa itu asbab an-nuzul, habis itu ke manfaat mengetahui asbab an-nuzul, baru kemudian ke yang perhatian ulama terhadap asbab an-nuzul, baru yang terakhir pedoman mengetahui asbab an-nuzul. Ya. Jadi mungkin ada sedikit perkataan dari Ibnu Abbas, mungkin yang pernah Najmah bahas waktu itu, mengenai kapan sih Al-Quran diturunkan gitu kan. Ibnu Abbas di situ berkata, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Ya, awalnya Al-Quran itu kan dari Lauhul Mahfuz. Habis itu sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu di mana diturunkan ke langit dunia saat Lailatul Qadar. Kita masuk ke definisinya. Di sini nggak ada sebenarnya disebutin, tapi Nadia tambahin secara bahasa ya. Secara bahasa arti dari asbab an-nuzul kan dia sebab ya. Asbab itu Kak jamak dari sabab ya. Jamak dari sabab. Jadi sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu. Adapun secara istilah asbab an-nuzul di sini ada tadi dapatin artinya adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Nah, kalau di buku ini di halaman 95, Syekh Mana Al-Qattan mengatakan bahwasanya definisi asbab an-nuzul itu sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan mungkin dulu di kalangan para sahabat tentang suatu hal yang mungkin ya itu belum belum diselesaikan gitu. Jadi yang mungkin Rasulullah pun mungkin dalam tanda kutip nggak tahu apa nih jalan keluarnya. Misalnya ketika ada pembagian harta rampasan perang kan, ketika membagi harta rampasan perang itu belum pernah ada hukum sebelumnya yang ada sebelumnya gitu. Lalu kemudian pertanyaan tentang bagaimana membagi harta rampasan perang itu terjawab dengan turunnya ayat gitu. Jadi ayat yang turun itu kemudian menjadi suatu jalan keluar atau istilahnya menjadi apa namanya? Memberikan solusi terhadap masalah yang timbul di waktu itu gitu.
Maka yang menjadi latar belakang suatu ayat itu diturunkan adalah ketika Allah memberikan hukum yang belum pernah dikenal sebelumnya. Jadi dari beberapa permasalahan turunnya suatu ayat itu menjadi solusi gitu. Tapi menariknya di sini ada disampaikan bahwasanya di halaman 95, tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus bukan itu. Mana sih tadi halaman? Ya benar. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat. Karena tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian atau karena suatu pertanyaan. Tetapi ada di antara ayat Al-Quran yang diturunkan karena ibtidah atau pendahuluan tentang akidah iman, kewajiban Islam dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jadi nggak semuanya ayat turun ketika ada terjadi peristiwa langsung turun ayat itu gitu. Menurut Al-Jabari, dia menyebutkan di sini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan uh, dalam dua kategori. Di buku ini pun disebutkan yang pertama, yaitu yang turun tanpa sebab, jadi nggak ada sebab turunnya. Habis itu yang kedua, dan yang turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan gitu. Jadi nggak semua ternyata turun untuk menjelaskan misalnya ada suatu peristiwa turun. Nah, kalau di buku ini definisi asbab an-nuzul ada dua. Ya, yang pertama, jika terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Nah, di sini hal itu seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika turun ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang mana artinya ketika turun ayat dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, Nabi turun dan naik ke Bukit Sofa lalu berseru, "Wahai kaumku," maka mereka dia manggilnya, "Wahai kaumku," gitu. Maka mereka berkumpul ke dekat Nabi. Beliau berkata lagi, "Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda tidak menyerang kalian? Percayakah kalian apa yang kukatakan?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah melihat engkau berdusta." Nabi melanjutkan, "Aku memperingatkan kamu sekalian tentang siksa yang pedih." Itu Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini?" Lalu ia berdiri, maka turunlah surat itu, surat apa namanya? Ya, Al-Lahab deh. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tuh, yang jadi yang melatar belakangi jika terjadi suatu peristiwa tadi, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Itu definisi yang pertama yang ada di buku ini. Yang kedua, definisi berikutnya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Dan ini yang itu ya Kak, apa cerita tentang yang Haulah binti Sa'labah. Perlu diceritakan nggak? Ya, mungkin sedikit Nadia bacain aja deh. Hal ini seperti yang terjadi pada Khawlah binti Sa'labah. Dikarenakan ia terkena zihar. Apa itu zihar? Di sini ada catatan. Zihar adalah bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti hukum ibuku." Bentuk pernyataan zihar selain yang tersebut ini masih diperselisihkan. Jadi cerita tentang Khawlah binti Sa'labah ini yang terkena zihar oleh suaminya, Aus bin Tamit. Lalu ia datang kepada Rasulullah mengadukan hal tersebut. Aisyah berkata, "Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Sa'labah itu, sekalipun tidak seluruhnya." Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Katanya, "Wahai Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung anaknya. Setelah aku menjadi tua dan aku tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu." Aisyah berkata, "Tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Tamit." Jadi ini yang melatar belakangi. Ini tadi definisinya bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Tapi itu tadi maksudnya
nggak semua hal tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat, karena nggak semua ayat itu diturunkan karena timbulnya suatu peristiwa atau kejadian atau karena suatu pernyataan. Ini makanya tadi definisi dari Syekh Mana Al-Qatan di situ beliau menyebutkan bahwa asbab an-nuzul adalah sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Kita masuk sebab berikut tentang manfaat mengenai asbab an-nuzul. Apa sih manfaat apa namanya mengetahui asbab an-nuzul ini gitu kan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 deh. 5 apa itu manfaat yang disebutkan di buku ini? Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat. Jadi mengetahui hikmah apa namanya? Definisi yang pertama tadi mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Nah, ini nggak paham dari sini. Ini lanjut kedua. Uh, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat. Iya, hikmah atau kalau misalnya hukumnya itu ditarik kesimpulan wajib apa gitu. Terus masalahnya itu gimana gitu, pokoknya itu manfaatnya. Ya, lanjut, yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Nah, di sini bagi mereka yang berpendapat al-ibroh, kalau di buku ya, di buku ini, buku Syekh Alman Al-Fatan, ini bagi mereka yang berpendapat al-ibroh bihus bihus hus as-sabab labi umum al-lafzi, yang artinya yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Masalah ini sebenarnya merupakan masalah khilafiyah yang akan kami jelaskan nanti. Di sini ada contoh yang dikemukakan di ayat 188 surah Al-Imran yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji dengan perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, padahal bagi mereka siksaan yang pedih. Nah, diriwayatkan bahwa Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Pergilah hai Rafi." Rafi apa? Tadi nggak tahu maksud di sini. Lanjut aja ya. Kepada Ibnu Abbas dan katakanlah kepadanya, sekiranya setiap orang di antara kita bergembira dengan apa yang telah dikerjakan dan ingin dipuji dengan perbuatan yang belum dikerjakan, itu akan disiksa. Niscaya kita semua akan disiksa. Nah, di sini ada perkataan dari Ibnu Abbas mengenai hal ini. Jadi Ibnu Abbas, beliau berkata gini, mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat itu? Gitu kan. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Kemudian dia membaca ayat di ayat 187-nya di surat Ali Imran. Habis itu Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya tadi. Rasulullah menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya dengan mengalihkan kepada persoalan lain. Itulah yang mereka tunjukkan kepada beliau. Kemudian mereka pergi, mereka menganggap bahwa mereka telah memberitahukan kepada Rasulullah apa yang ditanyakan kepada mereka. Dengan perbuatan itu, mereka ingin dipuji oleh Rasulullah dan mereka gembira dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu menyembunyikan apa yang ditanyakan kepada mereka itu. Ya, tadi memberikan batasan hukum ya untuk diturunkannya dengan sebab yang terjadi jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Itulah maksud. Yang ketiga, apabila Maksudnya, jadi kalau misalnya tahu ya ini terus tuh asbabnya apa, jadi walaupun dia lafaznya langsung umum, tapi kalau kita tahu asbabnya oh ini untuk peristiwa ini tahu ya
Makanya kita kan nanti ada asbabun nuzul itu, jadi tahu oh itu tuh untuk yang seperti itu kayak gitu. Nah, nggak berdasarkan apa sih? Peristiwa khusus gitu-gitu ya. Lanjut ke yang ketiga. Manfaat mengetahui asbab an-nuzul yang ketiga adalah apabila lafaz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbab an-nuzul akan membatasi taksis pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Itu mengetahui. memang harus ada contoh ini ya, Iya ya, contoh masalah. apa nih ya? Nah, ada contoh-contohnya. Ayat ini yang ketiga tadi ya, ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah secara khusus atau bahkan istri-istri Nabi lainnya. Di sini ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik itu berkenaan dengan Aisyah secara khusus. Nah, juga dari Ibnu Abbas masih tentang ayat tersebut tadi yang sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang baik-baik. Ayat ini berkenaan dengan Aisyah dan istri-istri Nabi. Allah tidak menerima taubat orang yang melakukan hal itu, tetapi menerima taubat orang yang menuduh seorang perempuan di antara perempuan-perempuan yang beriman selain istri-istri Nabi. Kemudian Ibnu Abbas membacakan di surah An-Nur ayat 4-5 yang artinya, dan orang yang menuduh perempuan baik-baik sampai dengan kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, atas dasar ini maka penerimaan taubat orang yang menuduh zina dalam surat An-Nur tadi ayat 4-5 ini sekalipun merupakan penghususan tadi ya, penghususan dari keumuman ayat tidak mencakup taskhih atau penghususan orang yang menuduh Aisyah atau istri-istri Nabi yang lainnya karena yang ini tidak ada taubatnya, sebab maksud sebab di sini adalah yakni orang yang menuduh Aisyah tadi atau istri-istri Nabi ke dalam cakupan makna lafaz yang umum itu. Itulah. Lanjut, lanjut. Lanjut. Itu kalau kenapa ya? Karena harus tahu sih. Karena tuh di dalam lafaz itu ada khusus, ada tamim, ada taksis. Jadi itu beda-beda. Iya, dan itu kayak punya karakter-karakter sendiri gitu ya. Dia ciri-ciri punya apa, ciri khas itu apa. Terus yang akhirnya membuat dia jadi tamim itu apa, taksis itu apa. Terus ya gitu pokoknya jadi ada masing-masing gitu, ada karakternya masing-masing. Jadi emang itu dan itu sangat berkaitan dengan bahasa Arab sih. Dan kita jadi seenggaknya intinya adanya asbabun nuzul itu untuk membatasi itu tadi ya, entah itu takmim atau taksisnya. Terus kalau ada lafaz yang akhirnya jadi kayak apa dia ada dalil yang membuat dia khusus, adanya asbabun nuzul membatasi kekhususan itu sampai mana kayak gitu. Ya, lanjut. Yang keempat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyikap kesamaan yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Apa tuh? Contoh-contohnya, di antaranya ada contoh di sini di bukunya disebut di buku ini disebutkan. Contohnya itu kesulitan Marwan bin Al-Hakam dalam memahami ayat janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah kamu kerjakan dan mereka suka untuk dipuji dengan perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini sampai Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya sebab turunnya ayat ini. Itu contoh lain ada di ayat Al-Baqarah ayat 158 tentang Safa dan Marwah. Ya, nanti bisa dibaca. Terus itu apa lagi? Udah aja. Yang keempat, habis itu yang terakhir, manfaat mengetahui asbab an-nuzul, yaitu sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan. Sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Jadi, di buku ini
Sebutkan ayat di surah Al-Ahqaf ayat 17. Banyak sekali. Artinya, dan sebaliknya amatlah durhakanya orang yang berkata kepada kedua ibu bapaknya ketika mereka mengajaknya beriman. Dia bilang, bos, bosan perasaanku terhadap kamu berdua. Patutkah kamu menjanjikan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur, padahal sebagian umat sebelumku telah berlalu, masih lagi belum kembali? Gitu. Sambil mendengar kata-katanya itu, ibu bapaknya memohon pertolongan Allah menyelamatkan anak mereka, serta berkata kepada anaknya yang ingkar itu, selamatkanlah dirimu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah tetap benar. Lalu ia menjawab dengan angkuhnya. Semuanya itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Bab turunnya ayat itu tadi yang menerangkan tentang kepada siapa ayat ini diturunkan, sehingga itu tadi ayat tersebut nggak bisa diterapin kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Nah, ini banyak cerita Kak. Lanjut. Ya, sudah itu manfaatnya ya. Ada lima manfaat. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa dibaca lagi bukunya. Habis itu kita masuk ke perhatian ulama terhadap asbab an-nuzul. Jadi, insya Allah yang apa? Dikit lagi. Nih, mayoritas di sini kan disebutin bahwasanya para peneliti ilmu Al-Quran menaruh perhatian besar terhadap pengetahuan tentang asbab an-nuzul. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu sampai saking ilmu ini sangat diperlukan ya, sehingga ada yang mengambil spesialis dalam bidang ini. Jadi mayoritas ulama itu berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul ini sangat sangat penting fungsinya itu tadi ya. Terutama agar terhindar dari salah satunya ya, terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses memahami maksud Al-Quran atau ayat Al-Quran. Nah, habis itu di sini Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi dengan menghilangkan sanad-sanad yang ada di dalamnya tanpa menambahkan sesuatu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa yang terkenal dalam spesialis dalam bidang asbab nuzul. Di antaranya ada Ali bin Al-Madini, beliau ini guru dari Al-Bukhari, kemudian Al-Wahidi dalam kitabnya Asbab An-Nuzul, kemudian itu tadi Al-Ja'bari, yang dia tadi mempunyai pendapat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam dua kategori. Yang pertama, diturunkan tanpa sebab, yang kedua diturunkan karena suatu peristiwa atau pertanyaan. Itu terakhir masuk ke pedoman mengetahui asbab an-nuzul. Jadi untuk mengetahui asbab an-nuzul ini emang secara sahih ya, maksudnya para ulama akhirnya berpegang kepada riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Sebab pemberitaan seorang sahabat mengenai hal ini, bila jelas mereka bukan pendapatnya, tetapi ia mempunyai hukum marfu. Aduh, nggak tahu. Ya, lanjut. Sedikit lagi. Nah, di sini inilah metodologi ulama salaf. Mereka amat berhati-hati mengatakan sesuatu mengenai asbab an-nuzul gitu ya. Saking pentingnya tadi maksudnya apa namanya untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an supaya tadi terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Inilah adalah metodologi ulama salaf. Jadi di sini ada perkataan dari Muhammad bin Sirin mengatakan, ketika aku tanya kepada Ubaidah mengenai satu ayat Al-Quran, dia menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa Al-Quran itu diturunkan telah meninggal semua. Jadi maksudnya di sini para sahabat ya. Apabila seorang tokoh lama semacam Ibnu Sirin yang termasuk pemuka tabi'in terkemuka sudah demikian berhati-hati dalam meriwayatkan dan cermat dalam menukil. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengetahui asbab an-nuzul. Itu. Yang terakhir di sini ada perkataan dari tadi ya. Perkataan dari Al-Wahidi.
untuk mengkritik ulama-ulama zamannya atas kecerobohan mereka terhadap riwayat asbab an-nuzul. Bahkan Al-Wahidi ini menuduh mereka berdusta dan mengingatkan mereka akan ancaman berat. Habis itu beliau bilang, seketika setiap orang suka mengada-ngada dan berbuat dusta. Ia menempatkan kedudukannya dalam kebodohan tanpa memikirkan ancaman berat bagi orang yang tidak mengetahui sebab turunnya ayat. Jadi kayak asal aja gitu ya, kayak asal-asal mengartikan atau mendefinisikan sebab turunnya ayat. Nah, di sini masih ada sub-sub yang lainnya, yaitu nanti mungkin bisa dibaca sendiri lanjutannya tentang bab 6 tentang asbab an-nuzul. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa Nadia sampaikan. Semoga di malam di mana Allah turunkan Al-Quran, ya dengannya mengubah alur ya, sejarah manusia, mengubah peradaban manusia dan miliaran manusia yang hidup, semua terjadi di malam itu, malam ini, malam Nuzulul Quran. Malam 17 deh, iya, kita udah lewat ya. Ya, semoga di akhir-akhir Ramadan ini menuju ke 10 malam terakhir, semoga terus semangat kita berburu 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 pahala yang juga sekaligus malam itu Lailatul Qadar ya, malam diturunkan malam yang mengubah hidup kita asik mengubah. Jadi semoga misalnya kalau kita beribadah kan seperti mungkin kurang lebih kalau hitungannya 83 tahun. Kalau nggak salah ya, 1000 bulan. 1000. Pokoknya dia pernah pernah baca aja ya. Kayak gitu deh. Ya semoga Allah fakihkan kita dalam agama sebab kita berburu malam ini dengan beribadah serta melakukan ketaatan di dalamnya dan semoga kita dihitung menjadi ahlul Quran. Insyaallah amin. Oke, sampai di sini atas segala kurangnya mohon maaf. Semoga ya sedikit bisa diambil manfaatnya, hikmahnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ambil tema yang